Bapak Ibu, padahal kalau kita ingat-ingat, pernahkah di antara kita yang pernah sholat tahajud sepanjang malam selepas isya sampai subuh? Ada? Oh, belum ya? Dan itu adalah pahala ketika kita hadir sholat subuh. Kalau sholat isya bagaimana? Faka'an nama qoma nisfal lail, maka pahalanya seolah-olah sholat setengah malam. Dan kita juga belum pernah sholat setengah malam. Ada yang sudah pernah? Kalau sudah pernah tidak usah ngacung, khawatir nanti. Iya, baik. Jadi biarkan itu menjadi bagian amal rahasia kita. Baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam ini adalah satu modal dan bekal utama kita menghadap Allah. Karena orang-orang yang mereka meninggal dunia dalam keadaan kekufuran, mereka kelak akan menyesal. Andaikan mereka itu menebus diri mereka di akhirat kelak dengan milkul ardi dhahaban, dengan emas sepenuh bumi, maka lantuk pada taubat mereka tidak akan diterima karena mereka sudah meninggal dunia. Maka kesempatan bagi kita adalah ketika kita masih hidup di dunia ini untuk beriman, untuk bertakwa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, basyarun balikal basyar, manusia yang tidak seperti manusia, kal yaquti bainal hajar, seperti mutiara di antara bebatuan. Baik Bapak Ibu, di kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama untuk mengkaji bab yang terkait dengan umat terbaik dan bagaimana komitmen kita untuk bisa menjadi umat yang terbaik. Dan memang di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi ada banyak informasi yang menyampaikan kepada kita bahwa umat ini adalah umat yang terbaik. Di antara yang masyhur, yang populer di dalam Al-Quran adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di sini Allah berfirman, kalian adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Kemudian Allah berfirman, kenapa menjadi umat terbaik? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, kalian melakukan amal ma'ruf. Jadi indikator umat terbaik itu yang pertama adalah beramal ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik itu indikatornya adalah mencegah dari munkar. Ingat, lafaznya adalah mencegah, bukan memerangi. Jadi di sini mencegah. Kenapa? Karena mencegah itu lebih baik. Jadi mencegah dari yang munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli tafsir jelaskan, kuntum, kalian adalah umat terbaik, itu ada beberapa penafsiran. Tetapi pagi ini kita ambil dua saja. Yang pertama adalah kuntum khairu ummatin. Maknanya adalah kalian dahulu adalah umat terbaik. Jadi maknanya yang pertama adalah kalian dahulu umat terbaik. Ini sebagaimana disampaikan oleh para ahli tafsir, termasuk juga sahabat Ibnu Abbas, sahabat Umar bin Khattab, dan banyak pandangan-pandangan yang lain yang menjelaskan kepada kita bahwa kalian dahulu adalah umat terbaik. Siapa yang dimaksud di sini? Para
sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna yang pertama, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, itu adalah Nabi dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dengan makna ini tidak ada yang mengingkari, makna ini tidak ada yang mengingkari. Semua sepakat bahwasanya Nabi dan para sahabat adalah umat yang terbaik. Dari golongan Ahlus Sunnah, semua yang memahami bahwa Nabi dan para sahabat adalah umat yang terbaik, umat yang direkomendasikan bagi kita untuk mengikutinya, umat yang direkomendasikan bagi kita untuk mengikutinya. Bahkan Nabi SAW sendiri sudah memberi rekomendasi bahwa khairul qurun qurni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi siapa? Generasi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini masyhur, hadis ini sangat terkenal. Kemudian beliau bersabda, summan ladina yalunahum, summan ladina yalunahum. Kemudian sesudah mereka, kemudian sesudah mereka. Artinya memang para sahabat Rasul itu adalah umat yang terbaik yang sudah direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran juga sudah memberi rekomendasi tentang mereka. Misalnya di surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Allah firmankan tentang para sahabat itu, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ridho kepada mereka, kemudian mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Siapa mereka? Yang pertama adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal dan pertama-tama masuk Islam. Pahala mereka sangat banyak, sehingga andai kita berinfak dengan emas satu bukit Uhud, kira-kira kalau emas satu bukit Uhud itu harganya berapa? Ya, sakbuha. Sakbuha itu berapa? Jadi emas satu bukit Uhud itu tidak akan mampu menandingi, menyanyi infak sahabat Nabi yang hanya satu mud itu satu cakupan tangan. Wala sifat, tidak pula setengahnya. Jadi kalau kita infak satu mud atau setengahnya emas, itu tidak infaknya sahabat satu mud atau setengahnya emas itu tidak dapat kita tandingi meskipun dengan berinfak emas satu bukit Uhud. Itu diantara keutamaan para sahabat, para as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama dan terdahulu masuk Islam. Begitu pula jariah mereka, ilmu yang kita serap, yang sampai kepada kita melalui para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita mendapatkan ilmu, maka jariah pahala itu mengalir pula kepada para as-sabiqun al-awwalun. Dan di sini Allah berfirman, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansor, dan juga orang-orang ansor. Maka kalau kita ingin mendapat ridho dari Allah, kita bisa meneladani as-sabiqun al-awwalun. Kita juga bisa meneladani para muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Mereka rela meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan keluarganya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka itu, para sahabat itu, membuat kiri
para orang-orang tabi'in. Suatu saat sahabat Ibnu Mas'ud itu berkata kepada para tabi'in. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Antum aktaru shawman wa salatan wa jihadan min ashabi Rasulillah. Kalian adalah orang yang paling banyak sholatnya, lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya, lebih banyak jihadnya dibandingkan para sahabat Rasulullah. Walakin kanu khairum minkum, tetapi mereka lebih baik dari kalian. Tapi saja dibandingkan para sahabat masih lebih hebat meskipun para tapi itu puasanya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, jihadnya lebih banyak. Kenapa? Karena para sahabat itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai azhadakum fid dunya wa arghabakum fil akhirah. Orang yang paling zuhud terhadap dunia dan orang yang paling bersemangat terhadap akhirat. Sehingga kita bisa teladani para sahabat untuk zuhud terhadap dunia dan juga bersemangat terhadap akhirat. Tapi kadang kita ini beda. Kalau urusan dunia semangat, kalau urusan akhirat ya. Sementara para sahabat itu semangat kalau urusan akhirat, dan mereka rela melepaskan dunia yang berada di tangannya. Itulah para sahabat Rasulullah SAW. Itulah yang menjadi keunggulan para sahabat Rasulullah. Sehingga kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, maka kita bisa meneladani as-sabiqun al-awwalun. Untuk menjadi mereka tidak mungkin karena kita lahir akhir zaman. Kemudian untuk menjadi muhajirin juga tidak mungkin, tapi kita bisa meneladani para muhajirin. Rela berkorban lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang Ansor, orang-orang yang menyambut para sahabat yang berhijrah. Mereka rela memberikan apa saja. Bahkan kalau orang Jawa bilang saking bersahabatnya dengan orang-orang muhajirin, kalau ada yang melakukan saat ini dianggap orang umum, maka apa yang dikerjakan sahabat itu kalau terjadi hari ini viral. Mereka sampai rela menyerahkan rumahnya, kampung halamannya untuk orang-orang muhajirin. Bahkan mereka, jika mereka punya beberapa istri dan mereka ini mau menyerahkan istrinya untuk diperistri oleh orang-orang Ansor, persaudaranya sampai seperti itu. Kalau hari ini ada yang begitu, viral dari viral. Dan mungkin komentarnya sangat beragam, mulai dari komentar positif sampai negatif, bahkan bisa jadi cacian dan makian. Tapi lihatlah bagaimana para orang-orang Ansor itu menyambut dengan baik dan memberikan fasilitas yang all out kepada para muhajirin, sampai pun harus menyerahkan istrinya. Kalau sekarang orang bilang orang umum, kira umum adalah orang umum. Baik, senang sama orang itu sudah dihidupnya. Terserah orang. Nah, begitulah mereka rela melepaskan apa yang dicintai yang ada di tangannya untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana di sini disebutkan oleh Allah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang bisa kita tempuh untuk seperti mereka adalah meneladani mereka. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah taala di dalam kitab Ushul Sunnahnya itu mengatakan at-tamassuku bima kana alaihi ashabul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa menjalankan memiliki akidah yang benar, kita tidak bisa sholat yang benar kecuali berpegang kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis-hadis yang sampai kepada kita itu melalui jalur para sahabat Rasul. Maka
Barang siapa yang ingin sholatnya benar, maka mencari keterangan dari para sahabat Nabi. Maka Nabi menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kira-kira kita melihat Nabi sholat atau tidak? Tidak. Yang melihat siapa? Sahabat. Maka kita mengambil keterangan dari para sahabat. Bapak Ibu mau tindak haji atau umroh? Pada saat itu Nabi menyampaikan kepada para sahabat untuk melihat manasik beliau. Maka bagaimana kita belajar manasik dari para sahabat Rasulullah SAW? Inilah makna sebagai umat yang terbaik. Itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Untuk yang kedua, makna yang kedua sebagai umat yang terbaik itu adalah semua umat Islam ketika terpenuhi syaratnya. Maka semua umat Islam itu adalah umat yang terbaik kalau syaratnya terpenuhi. Apa itu syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mau beramal ma'ruf. Di sini disebut amar ma'ruf. Kenapa? Amal ini perintah. Ma'ruf itu sesuatu kebaikan yang sudah dikenal umum. Jadi beda antara khair, bir, dan ma'ruf. Meskipun sering diterjemahkan dengan kata baik, tetapi maknanya berbeda. Kalau khair itu kebaikan yang masih perlu dikenalkan, itu namanya khair. Jadi khair itu kebaikan yang masih perlu dikenalkan. Bisa jadi sebagian orang belum tahu. Contohnya adalah bolehnya pokok sholat sunnah fajar setelah sholat subuh jika masih gelap, atau nanti pas waktu duha jika sudah agak terang. Karena tidak boleh sholat langsung setelah subuh jika matahari sudah terbit. Yang semacam ini namanya khair, kebaikan. Kenapa? Karena tidak semua orang tahu. Bisa jadi ketika tadi ada orang yang terlambat sholat sunnah, lalu kemudian setelah sholat subuh sholat 2 rakaat, apa itu? Bisa pula dikomen, aliran mana ini? Kenapa? Belum tahu kalau sholat sunnah fajar bisa dikodok setelah subuh. Maka ini namanya khair, kebaikan yang masih perlu dikenalkan. Demikian pula sholat tahajud bagi yang sudah biasa bisa dikodok di waktu duha. Yang biasa ini nanti belum biasa tahu-tahu tahajudnya waktu duha. Nabi Muhammad sholat tahajud jam berapa ini? Jam 9. 9 siang pagi. Boleh atau tidak? Kalau sudah biasa boleh. Maka ini namanya khair, kebaikan yang masih perlu dikenalkan. Jadi khair itu kebaikan yang belum dikenal luas oleh masyarakat. Maka perintahnya dalam Al-Quran itu bukan memerintahkan seperti itu, tapi kalau khair itu perintahnya mengajak. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian umat yang mengajak kepada khair. Jadi yang belum dikenal tadi diajak. Lalu kalau amar ma'ruf itu perintah. Mana yang diperintah? Yang makruf, yang orang lain semua tahu kalau itu baik. Itu namanya makruf. Makruf itu kebaikan yang dikenal umum. Bahkan orang itu belum ngaji pun tahu kalau itu baik. Contoh, berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun dia rumahnya jauh dari masjid, meskipun dia jarang hadir di masjid, bisa jadi dia jarang ikut pengajian, dia tahu kalau berbakti kepada orang tua itu baik. Ini namanya makruf. Ada lagi menjaga kebersihan. Meskipun dia belum belajar agama, dia tahu kalau jaga kebersihan itu baik. Ini namanya makruf. Termasuk kebaikan-kebaikan yang sudah dikenalkan
yang sudah diketahui itu amar ma'ruf. Maka disebut amar ma'ruf karena menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang sudah diketahui yang berupa kebaikan. Maka janganlah seseorang itu disuruh untuk melakukan sesuatu sebelum orang itu tahu bahwa sesuatu itu baik. Maka kita suruh orang untuk sholat setelah dia diajari sholat, setelah dia ngerti tentang sholat. Disuruh untuk berpuasa setelah paham apa itu puasa. Disuruh untuk menjalankan sesuatu setelah kita dikenalkan bahwa sesuatu itu baik. Maka yang pertama langkahnya apa? Yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Baru ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf. Maka umat ini menjadi umat terbaik kalau umat ini masih mau beramar ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Dan biasanya kalau berbicara ma'ruf itu juga terkait dengan kewenangan, karena amar itu perintah. Beda kalau dakwah itu seringkali yang mengajak tidak punya kewenangan. Jadi yang mengajak tidak punya kewenangan. Tetapi kalau amar ma'ruf itu yang memerintahkan dia punya kewenangan. Contoh dalam hadis, murru auladakum bis shalah, perintahkan anakmu untuk sholat. Diperintahkan anakmu untuk sholat. Maka seorang anak adalah kewenangan orang tua. Jadi anak adalah kewenangan orang tua. Maka orang tua bisa memerintahkan kepada anak. Bukan orang tua mengajak kepada anak, tapi perintahnya orang tua memerintahkan kepada anak. Karena kalau orang tua mengajak kepada anak, bisa saja anaknya tidak mau. Maka di sini orang tua memerintah kepada anak, inilah amar ma'ruf. Dan orang tua punya posisi, punya kewenangan. Kalau kamu tidak mau sholat, tidak dikasih pinjam HP. Anak sekarang itu paling horor kalau tidak pegang HP. Maka ini namanya amar ma'ruf. Tapi beda dengan tetangga sebelah. Kalau kamu tidak sholat, kita mau ngapain? Maka di situ kita tidak punya kewenangan apa-apa, kecuali dia sebagai seorang pimpinan, dia sebagai seorang yang disegani, dia sebagai seorang direktur perusahaan kepada seluruh karyawan ketika masuk waktu sholat zuhur wajibkan untuk sholat berjamaah. Bisa atau tidak? Bisa, karena yang punya kantor, punya perusahaan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia di rumah Allah. Yang berikutnya watanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, kebalikan dari yang ma'ruf. Di sini menggunakan konteks mencegah, artinya sebelum kemungkaran itu terjadi. Seperti contohnya seperti ini, jangan buang sampah sembarangan. Itu berbeda dengan ayo kita bersihkan sampah. Sama apa beda? Ya, berbeda. Kalau kita bersihkan berarti sudah terjadi. Tetapi kalau di sini mencegah, maka belum terjadi. Mencegah sampah berserakan. Berbeda dengan membersihkan sampah. Maka dianjurkan kita untuk mencegah dari kemungkaran. Sebelum kemungkaran itu terjadi, hendaknya dicegah. Apalagi sudah terjadi, belum terjadi saja dicegah. Tentu yang terbaik adalah sebelum terjadi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia di rumah Allah. Baru yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian beriman kepada Allah itu diletakkan terakhir. Kenapa tidak diletakkan di awal, tetapi diletakkan terakhir? Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita amalkan, segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa dilandasi dengan keimanan, maka itu tidak ada faedahnya. Karena kelebihan amal itu jika dia dilandasi dengan keimanan. Maka bisa jadi orang lain juga menyerukan kebaikan, bisa jadi orang lain juga menyerukan untuk menjauhi kemungkaran.
tetapi yang bernilai di sisi Allah yang dilandasi dengan keimanan. Maka keimanan diletakkan di akhir. Dan inilah pembeda. Ketika kita melakukan suatu amal yang baik, mencegah dari yang mungkar, itu landasannya adalah keimanan. Bukan semata-mata himbauan, bukan semata-mata peraturan, tapi sesuatu yang lahir dari kolbu kita. Bapak Ibu, dan dulu para sahabat Rasulullah SAW, kalau kita melihat, saya akan kutip misalnya pada saat terjadinya Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2. Ada yang hafal kalau usulnya? Baiat 1 sama Baiat 2. Baik. Sebelum itu kita sampaikan dulu latar belakang. Pada saat itu para sahabat itu sudah pernah hijrah ke mana? Tahun kelima. Habasyah. Sukses apa gagal? Gagal. Jadi kalau kita gagal, tidak usah bersedih. Nabi dan para sahabat pun pernah gagal pada saat hijrah ke Habasyah. Tidak disambut dengan baik oleh masyarakat. Bahkan kemudian mereka harus kembali lagi ke Mekah. Tidak ada yang masuk Islam kecuali raja siapa? Raja Najasyi. Dan inilah bedanya pula antara Jawa dengan Habasyah. Jawa itu kalau sudah kena atas bawah ikut. Kalau Habasyah kena atas bawah ya tidak ikut. Jadi kelebihan Jawa salah satunya bisa pengaruh atas bawah kena. Kelemahannya kalau atasnya rusak bawahnya ya. Jadi ini yang ngomong orang Jawa juga jadi tidak apa-apa. Kalau yang ngomong bukan orang Jawa rasis ini. Baik. Jadi memang Jawa ini kalau sudah kena atas bawahnya kena. Kalau kebaikan itu positif. Tapi kalau bukan kebaikan maka itu jadi negatif, jadi panjang. Baik, kita lanjut. Maka pada saat itu gagal. Maka Nabi SAW ketika merencanakan hijrah sebelumnya gagal, maka yang sesudahnya perencanaannya itu matang, direncanakan 3 tahun sebelumnya. Sementara hijrah yang sebelumnya itu ketika itu Nabi SAW punya tekad, punya niat berangkat, para sahabat berangkat. Sementara hijrah yang kedua menuju Madinah itu sudah mulai menggunakan perencanaan. Maka untuk menjadi umat terbaik itu juga perlu planning dan perencanaan. Sebagaimana Nabi merencanakan untuk berhijrah itu sudah 3 tahun sebelumnya. Tidak langsung tiba-tiba berhijrah. Awalnya ketika orang-orang datang dari Madinah yang jumlahnya awalnya ada 7 orang. Kemudian setelah itu tahun kedua ada 13 orang. Jadi karena waktu itu Nabi itu mengharap kepada orang yang ada di Mekah, hasilnya kurang begitu gemilang, 13 tahun tapi tidak signifikan. Maka kemudian berusaha mengembangkan di luar Mekah. Maka orang-orang yang berhaji dari Madinah lah yang kemudian diajak oleh Nabi untuk bergabung. Awalnya 7 orang. Tahun kedua berubah 2 kali 5, 13 orang. Maka mereka ini kemudian dibuat perjanjian. Perjanjiannya masih bersifat umum. Apa? Allah tusyriku billahi syai'an. Untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk la tasriku, untuk tidak mencuri. Wa la tasnu, untuk tidak berzina. Untuk tidak berdusta. Pesannya masih pesan-pesan umum. Jadi pesannya masih pesan-pesan umum. Bersamaan dengan itu dikirimlah sahabat Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah untuk mengajarkan Islam di sana sebagai duta Islam yang pertama. Maka alhamdulillah pada tahun pertama itu hasilnya gemilang. Datang lagi tahun berikutnya, tahun yang menjadi komitmen bagi Nabi untuk berhijrah. Berapa orang?
75 orang. Perkembangannya berapa kali Pak? 7 jadi 13 jadi 75. Maka para sahabat itu dakwahnya aktif. Mereka senantiasa rekrutmen dan rekrutmen. Maka di antara ruh dalam dakwah ini adalah rekrutmen. Jadi mencari anggota baru, mencari peserta baru. Kalau dari 6 atau 7 jadi 13 berarti perkembangannya 100%. Setahun ini dari 13 jadi 75 berapa persen? Ya, kali 5 ya, 5%. Berikut 500%. Mau? Ini kamu mengatur tidak ayah. Oh, dia mau belajar boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema Omongan bulan tidak ayah. Muhammad Hasan Anak uja. Bagaimana apa akibatnya jika kita berdiam diri terhadap kemungkaran? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita berdiam diri terhadap kemungkaran? Baik. Wadhalika dzul iman. Wadhalika akul iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Tapi masih mending punya iman. Sayangnya masih lemah. Maka kalau kita ingin menjadi umat terbaik, maka hendaknya kita berupaya melakukan nahi mungkar. Meskipun nahi mungkar itu tidak harus dengan tangan, karena kita tidak mampu, tapi kita bisa dengan lisan. Insya Allah di zaman kita ini, kalau kita mau nahi mungkar, yang pertama perlu diperhatikan adalah jangan sampai berurusan dengan hukum. Jadi jangan sampai berurusan dengan hukum. Yang kedua, sampaikan sesuai dengan keilmuan kita, menggunakan bahasa keilmuan. Yang ketiga, gunakan nada bukan nada menyalahkan. Itu insya Allah aman. Di antara bentuk nahi mungkar yang menemui kegagalan, kemudian permusuhan, kemudian kebencian, itu tidak memperhatikan aspek hukum yang berlaku di negeri ini. Saking semangatnya ada orang beda agama diajak masuk Islam, kena pasal 56A, ya kan? Jadi perlu pahami aspek hukum yang ada di negeri ini. Yang kedua, kita di dalam melakukan nahi mungkar sampaikan sesuatu tersebut sesuai dengan keilmuan kita. Berikan ruang orang lain tersebut, berikan ruang. Jadi sampaikan sesuai dengan keilmuan kita dan beri orang lain itu ruang. Kadang-kadang ketika kita melakukan nahi mungkar itu tidak memberi ruang kepada orang yang dinahi mungkar. Ada orang membaca surat Yasin pada saat orang mau meninggal dunia. Tiba-tiba kita bilang kullu bid'atin dhalalah. Apa yang terjadi? Ya, nah tersinggung, maka berikan ruang. Jadi berikan ruang. Bagaimana? Kita sampaikan sesuai keilmuan kita. Kalau di HPT, misalnya hubungan musan tarjih, itu sudah disebutkan bahwasanya itu laisalah aslun sabitun. Itu tidak ada dalil yang kuat terhadap hal itu. Tetapi memang dalam hal ini sesuai dengan keilmuan kami. Adapun Anda memahami bahwa ini adalah hadisnya hasan, ya kita menghormati. Tapi menurut kami ini hadisnya tidak ada asalnya dari Nabi atau hadisnya tidak sahih atau dhaif. Maka ini lebih bisa diterima untuk membuka ruang. Jadi nahi mungkar dalam perkara yang diperselisihkan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in itu juga menjelaskan bahwasanya tidak ada nahi mungkar dalam perkara-perkara yang di situ ada perbedaan pendapat. Maka di sini nahi mungkarnya sebatas menyampaikan sesuai dengan keilmuan dan memberikan ruang.
Jadi dalam perkara-perkara perbedaan pendapat itu sebatas menyampaikan keilmuan dan berikan ruang. Bukan kemudian tiba-tiba kullu bid'atin dolalah. Apa yang terjadi kayak gitu? Ya. Bagaimana? Ya. Bahasa Madura carok. Nah, baik. Jadi berikan ruang. Baik, lanjut. Kemudian yang ketiga tadi apa? Berikan ruang. Yang ketiga, hindari bahasa menyalahkan. Jadi hindari bahasa menyalahkan. Baik. Terima kasih Ustaz. Mau tanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan tema yang hari ini kita diskusikan. Di dalam masyarakat itu memang kita ini serba kikuk, serba salah. Wa ta'muruna bil ma'ruf. Itu hampir semua kita insya Allah bisa melakukan. Kalau sudah berkaitan dengan wa tanhauna 'anil munkar, itu rasanya berat. Kalau diingatkan nanti mungkin terjadi pertengkaran, perkelahian. Dan ini terjadi, hampir terjadi di masyarakat kita. Nah, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan itu? Mohon maaf Ustaz, saya ini orang luar Jawa. Kalau sudah melihat seperti itu, maunya saya hantam saja gitu. Ini bagaimana menyikapi? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi memang saya melihat dari ungkapan beliau tadi, saya ini orang luar Jawa. Ini kayaknya apa ya? Istilahnya kalau luar Jawa hantam saja gitu. Ya, insya Allah ini tidak masalah Jawa dan luar Jawa. Tapi ini konteksnya bagaimana kita bisa memahami orang lain. Jadi nahi munkar itu juga penting. Kita memahami ada di mana. Kita berbicara dengan siapa. Kita juga paham apa risikonya. Maka kalau pastikan di dalam amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan itu risikonya adalah sebatas ucapan. Jadi selama risikonya sebatas ucapan, sebatas kata-kata, lanjutkan saja. Tetapi kalau risikonya sudah menyangkut masalah fisik, maka ini menghindari kerusakan itu lebih diutamakan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan dibandingkan mengupayakan kebaikan. Selama nanti risikonya tidak terkait dengan fisik, risikonya tidak terkait dengan kasus hukum, maka sampaikan saja. Karena karakter para sahabat itu la yakhafuna laumata laim, tidak takut omongan orang. Nah, seringkali seseorang yang melakukan nahi munkar itu kadang tidak berani melakukan hanya sebatas diomongin orang. Jadi diomongin orang itu biasa. Orang baik itu juga diomongin orang. Tapi kalau sudah tadi menyangkut masalah fisik, senjata dipukuli, maka itu silakan untuk dipending cari waktu yang tepat. Allah monggo. Baik. Terima kasih, sahabat Umar. Oh, Umar, baik. Baik, Umar, baik. Betul kalau di Muhammadiyah itu ulil amri itu dibagi dua kalau di Muhammadiyah. Karena kalau di Muhammadiyah itu negeri ini tidak dihukumi sebagai negeri kafir, tidak pula dihukumi sebagai negeri Islam, tapi dihukumi sebagai darul ahdi wasyahadah. Jadi kalau Muhammadiyah ini darul ahdi wasyahadah. Apa itu darul ahdi wasyahadah? Negeri perjanjian, negeri persaksian. Kenapa? Karena negeri ini memang disepakati perjanjian antara Muslim dan non-Muslim. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa negeri itu ada negeri Muslim, ada negeri kafir, dan negeri campuran. Nah, barangkali darul ahdi wasyahadah itu masuk kategori negeri campuran. Dan memang negeri kita campuran.
Baik, maka namanya darul ahli wasyahadah. Nah, kemudian sikap terhadap penguasa itu yang pertama, ulil amri itu ada umarah. Ada umarah. Umarah itu para pemimpin pemerintah. Para pemimpin termasuk di sini khususnya adalah pemerintah. Yang kedua adalah ulama. Ulama di sini kalau di Muhammadiyah kepanjangan dari maklumat PP Muhammadiyah. Sehingga jangan kaget, kadang-kadang ada yang sering bertanya ke kami, ini Muhammadiyah ini katanya ta'amul amri, kok puasanya sering beda sama pemerintah? Oh, pengertiannya beda. Karena pengertiannya ada umarah, ada ulama. Umarah itu pemerintah ditaati. SIM bikin, helm pakai, pajak bayar. Lah gimana? Ketika kita tidak bayar pajak, itu kita akan kena kedoliman berikutnya. Coba, mobilnya dipajaki, bisa dijual? Sulit. Tanahnya dipajaki, bisa dijual? Sulit. Baik. Jadi bayar pajak itu tetap wajib ditaati untuk menghindari kedoliman berikutnya. Baik. Jadi pemimpin itu harus ditaati. Dan tidak semua pajak dolim. Tidak semua pajak dolim. Nah, tidak semua pajak itu dolim. Ada pajak yang sifatnya darurat untuk menutup defisit perekonomian negara. Misalnya dalam lingkup kecil di lingkungan RT ada jembatan rusak. Ini kalau dibiarin saja muter. Maka kemudian Pak RT mengumumkan iuran. Boleh mana? Boleh atau tidak? Tidak. Baik. Kita lanjutkan. Jadi kepada umarah, memang umarah ini punya kewenangan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Maka jika sesuatu itu terkait dengan umarah, maka itu juga bisa kita manfaatkan sebagai piranti untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada toko minuman keras, kita cek dulu sudah izinnya belum? Oh belum. Ya sudah. Salah satu cara untuk nahi munkar adalah sampaikan bahwasanya itu tidak berizin. Ada lagi yang lain selain tidak berizin misalnya, oh ini menurut aturan mengganggu ketertiban umum, maka aturan yang dibuat oleh Allah yang mendukung amar ma'ruf nahi munkar itu bisa dijadikan sebagai payung, duduk dan payung. Jadi tidak mengapa. Dan itu memang ada banyak sekali ranah nahi munkar yang itu hanya bisa dilakukan oleh para penguasa dan tidak bisa dilakukan oleh penduduk sipil. Karena penduduk sipil di negeri ini itu hanya bisa sebatas menyampaikan. Jadi hanya bisa sebatas menyampaikan, tidak lebih. Adapun dengan kekuasaan hanya sebatas yang berada di bawah kewenangannya. Baik. Saya lanjutkan yang tadi untuk bayat akobah. Baik, mungkin ya. Sampai jam berapa ini? Baik. Untuk bayat akobah kita lanjutkan dulu. Bagaimana lihat komitmen para sahabat? Komitmen para sahabat ketika mereka hendak menyambut Rasulullah berhijrah. Nah, komitmen ini bisa kita teladani. Kalau untuk ketika masih awam tadi perjanjiannya tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta. Setelah para sahabat ini berkomitmen menyambut seruan hijrah, menyambut hijrah Nabi, maka perjanjiannya satu, al-sam'i wa ta'ah fin nasyat wal kasal, untuk senantiasa mendengar dan taat dalam keadaan malas maupun semangat. Maka insya Allah kalau kita senantiasa mendengar dan taat dalam keadaan malas maupun semangat, itu satu poin yang paling penting. Karena ketika dalam satu negeri, dalam satu organisasi, dalam satu komunitas, kalau sudah sakarabe dewi, jalan apa tidak jalan. Maka Nabi mengajarkan apa? Untuk as-sam'u wa ta'ah fin nasyat wal kasal,
mendengar dan taat dalam keadaan semangat maupun malas. Kadang orang mau taat itu kalau pas semangat, kalau pas malas tidak mau. Maka hendaknya kita juga seperti itu, senantiasa mendengar dan taat saat semangat maupun malas. Yang kedua, kita percepat nanti biar bisa dilanjut tanya jawab. Yang kedua adalah wanafah fil usri wal yusri. Para sahabat itu berkomitmen untuk berinfak dalam keadaan mudah maupun susah. Maka umat terbaik itu senantiasa siap sedia. Yang kedua, senantiasa mau berinfak dalam keadaan susah maupun lapang. Kalau orang lapang infak, oke. Tapi dalam keadaan sempit infak ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang memang dia punya komitmen yang baik, punya akidah yang kuat. Maka para sahabat sudah berjanji untuk itu. Para sahabat sudah berjanji untuk itu dalam bayat ini untuk senantiasa siap berinfak, yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mau berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Yang ketiga, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Para sahabat berkomitmen untuk mendukung senantiasa mau beramar ma'ruf dan nahi munkar. Dan inilah pembeda kita dengan umat-umat yang lainnya. Bahwasanya kita tidak membiarkan kemungkaran, kita tidak hanya baik sendiri, tapi kita hendaknya mengajak orang lain untuk baik ketika melihat kemungkaran dan dicegah. Dan ini juga berbeda dengan prinsip awam, prinsip umum. Dalam prinsip awam, sing penting orang dan dua. Biarkan dia tidak sholat, saat dewi, penemuni dewi. Biarkan dia makhluk, toh tidak ganggu kita. Biarkan dia selingkuh, toh semua sama-sama suka. Itu prinsip umum, prinsip awam. Sementara prinsip dalam agama kita itu berbeda dengan prinsip awam. Ketika kita menyaksikan itu semua, maka minimal yang kita sampaikan adalah menyampaikan sesuai dengan basic keilmuan kita, keyakinan kita, tanpa harus mengusik orang lain. Kenapa? Karena sangat rawan terkena kasus hukum. Kecuali jenengan sudah siap, tidak apa, saya kena kasus hukum, nah itu baru. Ada tidak yang kira-kira siap? Tidak ada ya. Baik. Yang berikutnya wa antaqulu fillah. Dan hendaknya ketika kita mengucapkan sesuatu, maka sesuatu itu fillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la taqafuna fillah laumata laim. Tidak boleh kita tidak takut atas celaan orang yang mencela. Jadi jangan hiraukan omongan orang. La taqafuna laumata laim. Jangan takut omongan orang. Yang terakhir, siap berjuang di jalannya, menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa teladani 5 komitmen para sahabat ini. Niscaya kita akan berusaha menjadi umat yang terbaik, senantiasa mendengar dan taat, siap berinfak saat lapang maupun sempit, siap beramar ma'ruf nahi munkar, berbicara di jalan Allah sesuai dengan ketentuan Allah, tidak takut omongan orang. Yang terakhir, siap berjuang di jalannya, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan komitmen-komitmen ini dan tercatat sebagai umat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesuai judul membangun komitmen menjadi umat terbaik ini, apakah bisa terjadi kembali? Karena sudah peninggalan. Mungkin baiknya akan diteruskan suaranya. Peninggalan dari Rasulullah dan para sahabat itu muncul itu banyak. Sepeninggalan Nabi dan para sahabat untuk apakah bisa untuk membangun komitmen menjadi umat terbaik ini bisa dilaksanakan kembali, terjadi kembali pada akhir zaman ini? Baik, karena saya melihat pada hadis riwayat Muslim itu ketika baginda Rasulullah itu berdoa,
yang ketiga salah satu, tapi yang satu ini mungkin nggak dikabulkan. Jadi untuk agar jangan sampai terjadi perpecahan. Bagaimana itu indikatornya kalau itu mungkin nggak akan bisa membangun komitmen menjadi yang terbaik. Apa kalau urusannya masalah amalan seperti yang tadi disampaikan oleh para penanya, uji jarno oke oposisi aku tahu kita sudah dinasihati tapi nggak digubris oleh uji jarno apa itu ekstrim itu. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu tidak akan lekang oleh zaman. Sampai kapanpun hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Jika tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika al iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Itu tetap berlaku sampai kapanpun untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak ada karena sudah akhir zaman kemudian umat perpecahan jarnoin. Jadi tetap ada kewajiban. Meskipun nanti ruang lingkupnya lebih terbatas, metodenya lebih berhati-hati. Setiap zaman menyesuaikan dengan kondisinya. Jadi tetap dianjurkan nahi munkar. Baik, kita lanjutkan. Sebentar yang ini sudah di kode mau ke tempat berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya izin bertanya, bila kita menunda sholat, katakan sholat zuhur jam 2 siang, terus kita keburu meninggal dunia jam 1 siang, apakah kita berdosa? Dan saya punya niat, bagaimana hukumnya? Baik. Betul, ketika kita meninggal dunia, sementara waktu sholat sudah lewat, sementara kita belum menjalankan sholat, maka kita dihukumi sebagai orang yang lalai meninggalkan sholat, kecuali menunda sholatnya tersebut karena istihad fikih yang sifatnya syar'i, itu boleh. Contoh, di zaman Nabi itu biasa menunda sholat zuhur karena sangat panas, maka perintahnya tabridu bis sholat, nunggu dingin baru sholat, karena sujud waktu itu langsung nempel pasir. Maka ini termasuk yang dianjurkan. Ketika menunda ini dia sudah punya niat untuk sholat menunda supaya bisa berjamaah lagi. Ini tidak mengapa. Atau yang kedua, dia menunda sholat karena istihad lagi adalah Nabi itu biasa kalau safar, kalau sudah masuk waktunya beliau jamaah takdim. Kalau waktunya belum masuk beliau jamaah takhir. Ini tidak mengapa. Sunnah Nabi justru malah diakhirkan. Ketika kita pergi jam 11 siang belum ada zuhur, sunnahnya jamaah takhir. Nanti di waktu asar, ternyata jam 2 meninggal. Tidak kenapa, kita meninggal sedang dalam menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kemudian menunda tanpa adanya istihad fikih, tidak ngerti ilmunya, karena malas, karena memang wegah, maka masuk kategori lalai di dalam sholat. Baik, cukup ya. Ini boleh mohon izin. Oh iya. Ya, terkait masalah umat terbaik tadi, itu kan ada dua definisi ya. Definisi pertama yang terkait masalah para sahabat tapi yang kemudian definisi kedua adalah kriteria, di mana itu bersifat lebih. Nah, terkait dengan keislaman kita ataupun perkembangan saat ini yang banyak sekali ke arah salafi memberikan rincian definisi bahwa yang terkait adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'in, sehingga referensi keagamaan kita harus mengarah ke sana, bahkan rujukan-rujukannya juga sangat ketat di situ. Kira-kira mengarah ke sana, bagaimana kita seharusnya bermanhaj dalam beragama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Harus dibedakan dalam dua hal. Yang pertama adalah dari sisi akidah dan ibadah. Dari sisi akidah dan ibadah, tidak ada manhaj lain kecuali manhajnya Nabi dan para sahabat dalam akidah dan ibadah. Tetapi dalam konteks yang terkait dengan di luar itu,
itu hendaknya bersikap dinamis. Maka kalau di Muhammadiyah itu ada namanya tasdid. Tasdid itu dipahami dua. Yang pertama, kalau dalam masalah akidah ibadah itu kembali kepada sumbernya, Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau Bapak Ibu punya kartu anggota Muhammadiyah, di situ ada gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, tasdid. Di situ ada kata tasdid. Tasdid itu apa? Tasdid itu kalau dalam urusan akidah ibadah kembali kepada sumbernya. Tetapi kalau dalam urusan keduniaan itu dia sifatnya dinamis. Jadi sifatnya dinamis. Boleh pakai belangkong, boleh pakai apa ini? Ya. Kenapa sifatnya apa? Dinamis. Boleh pakai modernisasi itu memang dinamis. Pakai mic, pakai video, tidak masalah. Jadi tidak harus pakai gamis, tidak harus pakai surban, tidak harus pakai apa lagi. Jadi intinya dalam konteks yang Nabi itu diutus Nabi itu diutus untuk tadi akidah ibadah, dan ada yang di situ yang sifatnya muamalah. Dalam masalah muamalah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi konteks tadi, kalau kita mau ibadah yang benar, siapa lagi yang lebih tahu daripada Nabi dan para sahabat? Maka tidak boleh ketika kita mau ibadah, mau akidah, lalu landasannya adalah cerita dongeng. Landasannya apa lagi selain cerita dongeng? Wah, saya sehari mi'raj 70 kali. Dari mana itu? Tidak ada. Tapi kalau mengatakan saya sehari naik pesawat bolak-balik 5 kali, bolehlah itu. Jadi intinya di sini bedakan antara ranah akidah ibadah dengan ranah yang lain. Dalam ranah yang lain, makan juga harus pakai 3 jari, Pak. Makan boleh pakai sendok, boleh pakai apa lagi? Sumpit, boleh pakai apa lagi? Ya, suruh pakai garpu. Yang penting pakemnya tangan kanan. Mau pakai suruh, mau pakai garpu, mau pakai apa? Yang penting tangan kanan. Mau pakai pakaian modelnya apapun, yang penting menutup aurat. Tetapi kalau masalah ibadah, tidak bisa kok. Saya sholatnya Al-Fatihahnya mau pakai bahasa Inggris. Boleh enggak? Tidak boleh. Artinya sudah ada aturan main dalam masalah akidah ibadah, tapi di luar akidah ibadah itu silahkan bersifat dinamis. Jadi tasdid itu kembali kepada sumbernya jika itu akidah ibadah, dan dinamis jika itu di luar akidah dan ibadah. Selama tidak dilarang boleh. Jadi selama tidak dilarang boleh. Baik. Begitu guys. Ada ibu Ustaz. Oh, Silakan Bu. ibu nih. Baik. Sampun ya? Baik. Sudah di Ada sambutan Ustaz. Ya, siapa? Afalan, izin bertanya, menghukumi menunda sholat tadi itu bahwa kita adakan fardu ain sama sunnah muakkadah, itu bagaimana itu? Semua kita menghukumi kan bahwa sholat itu fardu ain. Iya. Kita lalai, bukan lalai, sengaja gitulah. Jam 2 sholatnya, terus kita belum meninggal itu bagaimana? Baik, Apa dosa enggak? terima kasih. Jadi sesuatu yang disebabkan karena kelalaian kita itu pasti ada konsekuensinya. Tetapi berbeda, sesuatu ditunda karena adanya istihad fikih yang itu dicontohkan oleh Nabi. Karena Nabi SAW mencontohkan saat kita bepergian, kalau waktu sholat itu belum masuk, perintahnya apa? Takhir. Dan Nabi mencontohkan takhir, dan bisa saja menunggu takhir itu kita meninggal duluan. Maka ini sudah dihukumi menjalankan sholat karena tadi komitmen kepada sunnah, komitmen ingin menjalankan sholat, bukan niat meninggalkan sholat. Jadi bukan niat meninggalkan sholat, bukan malas, tapi bagian dari sunnah. Beda ketika kita kemudian di rumah nonton TV, mainan HP, masih panjang. Tahu-tahu ada gempa, ketibangan genteng mati. Maka ini namanya lalai. Inilah yang kemudian disebut orang-orang yang
lalai. Maka di antara makna alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya, kata Imam At-Tabari adalah orang yang suka mengakhirkan atau menunda sholat tanpa adanya udzur. Jadi menunda sholat ada udzur itu boleh, yang tidak boleh kalau tidak ada udzur. Contohnya lagi apa? Pada saat mau sholat, makanan sudah siap, makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu. Ternyata pas makan tersedak mati. Ya. Tapi itu udzur syar'i. Ini udzur syar'i. Apalagi kalau lagi buang air besar, sama ada sholat, mendahulukan buang air besar masuk buang air besar. Ternyata pas buang air besar, sertifikatnya jeblos, mati. Ini udzur syar'i. Maka ini tidak masuk kategori lalai menjalankan sholat. Berbeda dengan masih lama mati lah. Maka itu masuk kategori lalai. Sebagaimana penjelasan Imam At-Tabari, lalai itu adalah menjalankan sholat. Bila itu hidayah, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.